Oke, selamat siang ya. Ini sekarang tanggal 18, pokoknya hari Sabtu ya, tanggal 18 atau 17 atau 19. 18, harusnya 18. Ragu-ragu. Iya, harusnya tanggal 18 Juli 2026. Hari ini kita mau ke Cengkareng ya. Ini sekarang jam berapa ya? Sekarang lagi jam 3:20 lah, hampir setengah 4 sore. Jadi Sabtu sore di Muwardi, suasana Sabtu sore di Muwardi. Belum yang sore banget, belum sunset nih, masih terang, tapi udah nggak siang banget, udah mulai sore. Di depan ini ada pembangunan Latu Menten ya, masih ya, flyover Latu Menten di 18 Juli 2026. Pembangunannya udah kayak begitu, udah ada rangka-rangkanya, udah sebagian udah kepasang, udah mulai kelihatan lah ya akan jadi. Ya, suasana Sabtu sore di sekitar flyover Latu Menten. Kita akan ke menyusuri Jalan Daan Mogot menuju Cengkareng ya hari ini. Rute yang berbeda lagi ya, semoga tidak bosan. Jujur saya yang udah bosan. Klakson kenapa ya? Saya pribadi jujur agak bosan bikin video ini. Tapi ya udah. Aduh. Saya pribadi jujur udah bosan bikin video ini. Oke, tadi kita diklakson dengan truk pickup plat A ini ya. Jujur saya pribadi tadi bosan, tapi kita masih coba lah. Udah males dah. Kita mau nyusuri Daan Mogot, tapi nanti kita akan lurus terus. Biasanya kita akan belok kiri, ini kita akan lurus terus. Oke, lampu merah. Lampu sudah hijau. Ya gimana ya, rasa bosan itu muncul di baru, padahal ini video ke-8 lah harusnya. Bosan karena viewsnya nggak naik ya, segitu-segitu aja ya. Dan ya kalau tanya tujuan bikin video apa ya mau dilihat, mau ditonton. Kalau nggak ada yang nonton ya apa emang kurang menarik atau gimana, terus buat apa dibuat gitu. Tapi minimal sebelum orang lain pengen nonton, harusnya kan diri sendiri dulu pengen nonton. Saya sendiri jujur kadang menikmati, kadang juga ngapain nonton begini, mending nonton yang lain gitu. Kadang mikir ngapain nonton video ini, mending nonton video yang lain, jalanan begini doang gitu. Tapi nggak apa-apa. Di sisi lain saya kadang nonton sendiri juga, menikmati ya, kayak oh
ini jalanan yang biasa dilewatin nih, kalau di YouTube bentuknya jadi kayak gini gitu. Atau enggak ya sesimpel apa sih isi pikiran saya di tanggal itu gitu. Mungkin nanti kalau tahun depan dilihat lagi jadi menarik ya, jadi kayak diary deh, sama kayak di awal video berusaha untuk bikin time capsule gitu ya. Tapi ya nanti kita review lagi. Sekarang kita di Jalan Dan Mogot BTW. Di Jalan Dan Mogot masih macet parah ya. Balik lagi mungkin udah pernah dibahas, ini salah satu jalan termacet di Jakarta ya, setelah TB Simatupang. Macetnya karena banyak truk, bukan karena jalannya kurang gede. Kalau TB Simatupang kurang gede karena emang buat perumahan tapi dijadiin kantor. Kalau dijadiin kantor jam pulang kerja ruas jalannya berhenti mati satu ruas jalannya, soalnya mobil berhenti mau pick up mau ngedrop gitu kan. Kalau Dan Mogot ini cukup lebar, ini 3 ruas jalan. Nah, itu yang sebelahnya arah baliknya juga 3 ruas jalan, cukup gede sebenarnya, tapi macet juga karena nanti aja lihat truk lagi gitu kan. Truknya nggak diatur gitu, boleh lewatnya kapan, nggak bolehnya kapan. Mungkin flyover laut to maintain jadi solusi atau enggak, jujur saya nggak terlalu mempelajari ya, mungkin nggak ada hubungannya. Oke, masih sore hari di Grogol ya. Ini harusnya video ke 8. Balik lagi, sudah bosan tapi masih dicoba lagi. Mungkin limit saya kemarin sih asal keluar angka, saya kasih angka maksimal 100 ya minimal 100 maksudnya. Jadi nanti setelah 100 video kalau berhenti ya udah deh gitu, atau ganti konsep ya udah deh. Tapi sebelum 100 saya mau bikin aja terus gitu, nggak apa-apa. Mungkin setelah 100 bakal ketemu, oh yang enak tuh ngomongnya kayak gini, oh yang enak tuh gambarnya kayak gini, atau oh yang kayak gini nih saya nonton sendiri juga seru, atau yang lebih keren lagi, oh yang kayak gini nih yang orang lain juga banyak yang suka gitu. Nah, semoga ketemu di sebelum 100 video itu ya. Sekarang kan video ke-8 nih, tapi kalau misalnya nggak ketemu ya ya nggak apa-apa, namanya kan coba. Yang ada kita berhasil atau belajar gitu aja. Balik lagi, ini juga kalau mau edukasional, mengedukasi seperti biasa. Ada teori tentang 100 video ini. Jadi suatu waktu ada penelitian katanya ya, nggak tahu lah pokoknya ini fiktif atau beneran, tapi coba aja teori ini, teori yang mungkin menarik untuk dicek. Sebentar, sebelum kita cerita, kita sudah sampai di flyover. Kita akan naik flyover walaupun motor tidak boleh, tapi banyak motor yang naik, jadi kita naik juga. Ada pelangnya nggak boleh naik, tapi kita naik. Flyover Dan Mogot ya. Oke, lanjut cerita. Jadi ada teorinya, dulu tuh ada, bukan dulu ya, di case ini tuh ada cerita penelitian, 2 orang suruh bikin kayak clay gitu, keramik. Jadi dia bikin kayak pot keramik,
Yang satu suruh bikin 100 aja, yang satu suruh bikin 1000 gitu misalnya. Ini angkanya juga ngasal. Jadi orang yang bikin 100 ini akan bikin sebagus-bagusnya gitu kan. Tapi yang bikin 1000 ini dengan waktu yang sama, misalnya dikasih 3 jam, yang satu bikin 100, yang satu suruh bikin 1000. Yang bikin 100 kan, oh ya waktunya 3 jam, waktunya banyak nih untuk bikin yang agak bagus gitu. Jadi bikin keramiknya tuh yang kalau bisa sebulat mungkin. Terus kan bikin keramik tuh kalau di film-film kayak dari adonan keramiknya diputer-puter gitu, puternya lebih lama lah, nggak apa-apa, waktunya lebih banyak, bikin yang sempurna gitu. Sedangkan yang 1000 ini nggak punya kesempatan untuk bikin yang sempurna, jadinya ya udah dia bikin yang penting kan goalsnya 1000, jadi ya udah bikin 1000. Kalau 3 jam ini cukup buat bikin 1000, paling nggak jadi 1000 lah, bagus jelek belakangan, yang penting jadi 1000 gitu. Tapi setelah 3 jam itu dicek, ternyata yang orang kedua ini bikinnya lebih bagus gitu, karena bikinnya nggak pakai mikir, kayak ya udahlah bikin aja terus gitu. Mungkin di proses dia membuat keramik yang ke 200, dia ingat tadi yang 100, oh tadi kalau diputar kelamaan malah jadi jelek, mending nggak usah lama-lama gitu. Dia punya pengalaman yang lebih banyak, dia belajar lebih banyak sambil bikin terus. Jadi dia nggak ngejar sempurna, dia ngejar banyak aja dulu. Dia ngejar yang penting pengalamannya dulu. Jam terbang balik lagi. Nah sama juga, nah ini salah satu teori yang mendasari saya untuk ya udah deh kayak 100 video dulu deh. Evaluasi nggak apa-apa, dipikir gimana caranya biar bagus nggak apa-apa, effort sedikit lebih nggak apa-apa, tapi jangan sampai produknya nggak keluar, produknya keluar dulu aja. Kalau kata Tokopedia, perusahaan yang baru aja bangkrut, make it happen, make it better. Bikin happen dulu, abis itu baru bikin better. Mungkin untuk melanjutkan teori itu juga ada istilah jam terbang juga, itu sebenarnya ya istilah yang dipakai untuk pilot ya. Jadi pilot baru boleh jadi pilot kalau dia udah terbang sejumlah jam yang udah ditentukan. Bukan lolos tes, bukan lolos ujian atau apa. Nggak peduli dia udah bisa nerbangin atau belum. Tapi kalau belum, misalnya 10.000 jam atau berapa jam dia melakukan, dia bawa pesawat gitu, belum nyampe kuantitasnya, bukan kualitas, bukan skillnya ya, tapi belum sebanyak itu, ya belum lolos gitu. Karena percaya pada teori itu tadi, learning by doing itu efektif gitu. Jadi format video ini gitu ya, nanti kita ngoceh nggak jelas supaya ada isinya. Nanti kita jelasin lagi nih jalanan di mana gitu. Sekarang kita masih di ini flyover Grogol dan Mogot, sorry, di flyover dan Mogot. Nah ada busway ini 2A ya, motor banyak, padahal ada pelangnya nggak boleh motor naik, tapi ya kita nggak menemukan alasan yang tepat kenapa nggak boleh, jadi ya kita naik gitu kali ya. Kalau saya gitu pikir. Karena nggak ada alasan untuk kalau motor naik jadi tambah macet atau apa, enggak. Jadi harusnya boleh-boleh aja naik. Kalau motor naik ada yang dirugikan ya, enggak juga. Nggak ada alasan buat motor nggak boleh naik, jadi kita tetap naik. Tapi ya kalau
saya terbuka juga untuk pendapat-pendapat baru nanti kalau oh ternyata ada nih alasannya nih kalau motor naik jadi gini-gini, saya nggak naik lagi nanti. Oke, kita udah kembali ke jalan yang benar ya. Tadi melanggar, sekarang benar. Oke. Jadi kita di Jalan Daan Mogot. Jadi saya mau ke ini apa namanya? Mau ke Cengkareng. Ke Cengkareng itu saya tadi hafalin mapsnya juga. Balik lagi harus ngafalin maps karena ngerekamnya pakai HP yang beda ya. HP-nya kepake semua, nggak bisa denger maps. Ya saya hafalin pokoknya lewat Jalan Pelangi belok kanan gitu. Mungkin balik lagi kita cerita soal perjalanan vlog ya. Sejauh ini saya utangin diri saya sendiri 100 video, harus 100 video. Dan ini baru video ke-7. Dan perjalanan ke video ke-7 ke-8 sorry. Ke-8. Dan perjalanan ke video ke-8 ini saya dapat views terbanyak itu 280-an ya. 280-an itu video ketiga ya. Video yang saya pulang, saya jalan dari Kokas ke Bidakara ya, ke Pancoran. Dari Kokas ke Pancoran. Saya coba mikir kenapa ya yang itu yang paling works gitu. Yang kedua works itu yang pertama, tapi emang biasanya gitu ya. Kalau yang pertama itu paling fresh ya. Saya nontonnya juga seru gitu, kayak ngomongnya masih malu-malu nih gitu. Saya bilang ke diri saya sendiri, saya nonton diri saya sendiri, kemudian saya mengomentari diri saya sendiri. Ngomongnya masih malu-malu nih gitu. Ini udah terlalu muter-muter membicarakan diri saya sendiri, tapi ya, biarin lah. Perjalanan channel ini gitu kan. Nah, saya dapat beberapa hipotesis kemudian dari kenapa video ketiga itu yang paling naik ya. Mungkin karena hawanya asik ya pagi-pagi gitu ya. Video ketiga itu di Casablanca ya, kota Casablanca, ke mall kota Casablanca ke Pancoran. Nah, semoga video ini bisa bersaing dengan video saya sendiri yang lain. Ini sore-sore dan dengan cara ngomong yang udah mulai agak berubah dikit deh. Ya, coba aja lah. Sebenarnya awalnya saya pengen suasananya tuh kayak lagi ngobrol sama orang yang biasa nebeng saya di belakang motor gitu. Kalau itu kan gitu ya. Di sebelah ada yang jualan ikan, sebelah kiri tadi jualan ikan segar, nggak tahu dari mana dia dapat. Terlalu aneh ya, sore-sore jualan ikan begini ngapain? Pinggir jalan macet gini. Apa barang maling atau? Masih di Jalan Tanjung Duren ya. Salah. Kebiasaan di Tanjung Duren. Masih di jalan di Daan Mogot, Jalan Daan Mogot. 18 Juli 2026.
harusnya perjalanan ini sekitar 30 menit deh. Kalau yang biasa lewat sini bisa komen juga keresahan kalian lewati macet setiap hari. Mau nggak mau, walaupun macet tapi ini jalannya lumayan oke. Tetap akses tercepat dan naik motor tetap aja, walaupun harus menghisap knalpot, menghisap udara-udara tidak sehat ini. Kan tinggal pakai masker ya. Tetap masuk tapi ya berkurang lumayan. Kalian bisa ceritakan penderitaan kalian melewati Daan Mogot yang macet ini. Macet banget gila. 8 ada plat DD, ada plat G. Dari daerah mana saya tidak hafal. Juli 2026, Jalan Daan Mogot, ada konstruksi ruas jalan. Nah ini bikin tambah macet lagi nih. Kiri jalan ya ada pengerjaan sesuatu yang tidak dijelaskan ya, tapi ada pekerjaan. Sebelah kiri Jalan Haji Jairi. Oke, saya harus lurus terus sampai jembatan Pelangi ya. Semoga nggak lewat. Sekarang ini Sabtu sore sekitar jam 3 lewat. Udah setengah 4 lewat lah, harusnya udah sekian. Depan kita ada Samsat ya, sebelah kanan itu ada Samsat. Dan ada halte Transjakarta Pulau Nangka. Sabtu sore harusnya nggak terlalu macet ya. Maksudnya oke, ini macet banget, tapi hari biasa Senin sampai Jumat jam pulang kerja pasti lebih parah lagi. Dan saya pernah kejebak ya, maksudnya sebagai pengguna motor kadang kita ya motor mobil sama aja tergoda untuk masuk jalur busway. Tapi kalau di Daan Mogot ini saran saya jangan masuk jalur busway. Saya pernah sekali jam pulang kerja masuk jalur busway, ternyata malah kekunci. Lebih lama dibanding jalur biasa. Jadi jalur busway malah lebih lambat. Soalnya ada bis yang harus berhenti ya mungkin. Nah ini kekunci di pengerjaan ruas jalan lagi, nggak tahu bikin apa.
Sebelah kiri ada Duta Indah Karya. Saya cuma baca, nggak tahu apa. Ada halte daun. Oke, kelihatan ya. Jadi setelah Duta Indah Karya tadi langsung lega ya. Berarti titik macetnya di situ. Kenapa? Ya semoga kalau ada yang nonton dan punya pendapat bisa kasih tahu ya kenapa di situ macet, di sini enggak. Biasanya kalau yang udah sering lewat sini punya pengetahuan lebih ya. Nah ini macet lagi. Bisa jadi tadi itu macet karena ada putar balik soalnya. Putar balik tambah penyempitan kayak beginian nih. Udah 3 kali kita ketemu ya. Lagi bikin apa ya? 18 Juli 2026 di Jalan Dan Mogot ada pengerjaan ruas jalan nih. Ada ruas jalan yang dipakai untuk pengerjaan sesuatu ya, yang saya nggak tahu apa. Oke, nggak separah yang tadi. Baik lagi ya, ini Sabtu ya. Jangan pikir jalan di hari biasa kayak begini ya. Pasti jauh lebih kacau. Tapi ini hari Sabtu jadi ya masih belum peaknya, belum yang paling parah ya. Dari Jakarta ya, klakson ya. Klakson di Jakarta tuh kayak halo gitu. Jadi just the way we are say hello ya. Masih di jalan-jalan Mogot. Entah jalan Dan Mogot atau udah ganti ini ya, Jalan Pantura ya. Kita udah dapat jembatan Pelangi di kiri jalan. Berarti kita akan segera putar balik. Balik, habis itu masuk ke kiri jalan ke Jalan Sumurbor. Nanti di sana saya berhentiin videonya karena mau lihat maps. Aduh. Enggak ya, kita nggak putar balik ke sini, kita masih lanjut, nanti putar balik ke depan. Mau ke Jalan Sumurbor. Sebelah kiri ada jembatan Pelangi yang ya bagus juga enggak, tapi bisa jadi patokan ini, bisa jadi patokan karena mencolok ya. Bisa jadi patokan. Jalannya lewat mana sih? Itu nanti ada jembatan Pelangi. Sebelah kanannya ada halte Transjakarta Sumurbor.
Nah, nanti lurus dikit, habis itu putar balik. Nah, kan di situ peranan dari sebuah jembatan pelangi yang desainnya kurang. Dia mengambil peran mungkin tidak di bagian estetika, tapi dia berkontribusi dalam warna-warni dan membuat di peran yang lain, di aspek yang lain. Mungkin bukan di aspek estetika, tapi di aspek yang lain. Jembatan Pelangi berperan. Nah, kita udah sangat dekat harusnya. Kita jalan Dan Mogot. Sekarang ini belok kiri, kita akan ke Sumur Bor. Ini melewati halte Sumur Bor. JPO nya juga warna-warni, Jembatan Pelangi dan JPO nya juga warna-warni. Kita nggak tahu apa cerita di balik Jembatan Pelangi ini ya. Next time kita cari tahu ya. Masuk jalan Sumur Bor harusnya ya. Dan seperti yang saya bilang, jalan Sumur Bor ini akan mengakhiri perbincangan kita di video kali ini ya. Video ke-8. Semoga semangatnya nanti masih ada. Nantikan video-video selanjutnya. Saya mau udahin videonya sampai di sini. Jadi selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Dah.